Pasar refraktori Indonesia diperkirakan akan mencatat compound annual growth rate atau rata tingkat pertumbuhan per tahun sebesar 4,3% pada tahun 2020 hingga 2025. Bagaimana kira-kira masa depan industri konstruksi refraktori? Halo pemirsa, selamat datang dalam Corporate Insight di mana kita akan membedah strategi, kinerja, dan sepak terjang korporasi dalam menavigasi tantangan usaha bersama saya Iqbal Swita Miharja. Inilah Corporate Insight selengkapnya. Prospek bisnis refraktori atau material tahan api nasional masih menggiurkan dalam beberapa tahun ke depan. Daya tarik ini dipicu oleh membludaknya permintaan produk refraktori dari berbagai industri. Beberapa industri yang memanfaatkan produk refraktori adalah smelter, besi dan baja, petrokimia, minyak dan gas, pembangkit semen, industri kaca, pulp dan kertas, pembangkit listrik, hingga industri makanan. Saat ini pasar refraktori Indonesia masih didominasi produk dari Cina, Korea Selatan, Thailand, Australia, dan Jepang. Selama periode 2020 hingga 2025, pasar refraktori Indonesia diperkirakan akan mencatat CAGR sebesar 4,3%. Proyeksi ini mengacu pada meningkatnya produksi besi dan baja serta naiknya permintaan konservasi energi, sehingga potensi kebutuhan produk refraktori dan insulasi akan terus meningkat. Tak hanya itu, seiring dengan kebijakan pemerintah terkait pembatasan ekspor bahan baku mineral memicu munculnya berbagai industri smelter seperti nikel smelter, alumina smelter, copper smelter, dan industri penunjang lainnya. Selain itu, pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara juga akan meningkatkan kebutuhan besi dan baja sehingga akan turut menggenjot kebutuhan refraktori. Dan mengawali Corporate Insight hari ini kita akan lihat terlebih dahulu sekilas profil dari emiten yang akan menjadi tamu kita hari ini. Kita akan langsung bergabung dengan rekan Adristia Cynthia yang akan menyampaikan sejumlah data. Silakan Adristia. Ya, Iqbal, terima kasih. Dan juga pemirsa, sebelum kita kulik lebih dalam terkait dengan emiten yang bergerak di industri refraktori ini, berikut kami tampilkan profil dan juga sejumlah data kinerja emiten yang akan kita bahas hari ini. Kita lihat berikut ini informasinya adalah profil perusahaan tercatat namanya adalah PT Benteng Api Teknik Tbk atau kode emitennya adalah BATR. Tanggal pencatatannya adalah 10 Juni 2024, kemudian bidang usaha utama adalah bidang manufaktur dan perdagangan produk refraktori atau material tanah api dan insulasi tahan panas beserta jasa konstruksi. Kita lihat informasi berikutnya. Oke, berikut ini adalah dari segi sektor dan subsektor serta industri dari perusahaan BATR ini, di mana sektornya adalah barang baku, kemudian subsektornya adalah barang baku juga, industri adalah material konstruksi, subindustrinya juga sama, material konstruksi. Berikutnya kita lihat informasi selanjutnya dapat kami sampaikan kepada Anda adalah terkait dengan pendapatan dari BATR. Ini kita catat dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Dimana kalau kita lihat dari tahun 2020 ini pendapatannya tercatat sebesar 77,24 triliun rupiah, kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 81,37 triliun rupiah, kemudian terjadi peningkatan juga di tahun 2022 hingga 131,3 triliun rupiah, dan di tahun 2023 juga meningkat menjadi 138,14 triliun rupiah. Berikutnya kita lihat informasi yang dapat kami sampaikan adalah terkait dengan laba bersih tahun berjalan BATR. Ini kami juga catat dari tahun 2020 hingga tahun 2023, pemirsa, di mana tahun 2020 ini laba bersihnya adalah 4,09 triliun rupiah. Kemudian mengalami penurunan begitu ya di tahun 2021 menjadi 3,30 triliun rupiah. Kemudian ada peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2022 menjadi 12,3 triliun rupiah. Kemudian untuk laba bersih BATR di tahun 2023 naik
dari 2022 menjadi 14,11 triliun rupiah. Selanjutnya, ini dia adalah jumlah aset dari BATR. Ini juga kami catat dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Di mana untuk 2020 kita lihat di sini adalah 93,06 triliun rupiah untuk aset dari BATR. Kemudian ada peningkatan di tahun 2021 menjadi 127,07 triliun rupiah. Kemudian menjadi 115,5 triliun rupiah di tahun 2022 dan hampir sama atau naik sedikit begitu ya di tahun 2023 menjadi 115,9 triliun rupiah. Selanjutnya, baik, ini informasi terakhir yang bisa kami sampaikan adalah bisnis utama dari BATR ada 5. Pertama adalah fire brick, kemudian semen tahan api, lalu ada monolithic refractory, selanjutnya nomor 4 ada engineering, refractory, dan juga furnace, dan terakhir adalah aplikator dan kontraktor di bidang refractory dan insulasi. Dan demikianlah informasi terkait dengan emiten BATR yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Kembali ke Iqbal. Terima kasih Adristi atas data-datanya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Usai jeda kita akan ulas kinerja dan strategi emiten kita hari ini bersama Direktur Utama PT Benteng Api Teknik Tbk Pak Ridwan. Tetaplah bersama Corporate Insight. Pemirsa, terima kasih masih bersama Corporate Insight, dan saat ini saya sudah bersama Pak Ridwan selaku Direktur Utama PT Benteng Api Teknik Tbk dengan kode emiten BATR sudah bergabung bersama kita di studio IDTV. Pak Ridwan, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Jauh-jauh dari Surabaya di studio IDTV. Terima kasih ya, sudah bisa menyempatkan diri kita berbicara, ngobrol-ngobrol tentang Benteng Api dan refraktori itu sendiri. Banyak yang belum paham nih, tapi sebelum kita memahami lebih banyak, Pak, berdasarkan laporan keuangan, saya langsung nodong kinerja nih. Karena memang investor-investor nih sudah haus informasi tentang BATR yang juga menjadi saham yang layak dikoleksi. Berdasarkan laporan keuangannya Pak Ridwan, membukukan kinerja keuangan solid nih. Pada tahun 2023 baik dari sisi laba, pendapatan, dan neraca. Faktor apa saja sih Pak Ridwan yang memicu hal ini? Tentunya ini ada faktor eksternal maupun internal ya. Dari faktor eksternal sendiri, pemulihan ekonomi pasca COVID-19 itu menimbulkan optimisme yang cukup bagus bagi dunia industri, sehingga banyak industri itu sudah mulai mengalokasikan banyak anggaran untuk pemeliharaan maupun ekspansi. Itu faktor eksternal ya, Pak? Sehingga berimbas kepada perolehan dari pendapatan kami. Dari faktor internal, tentu dari faktor eksternal tersebut mempengaruhi pendapatan kami meningkat, dan dari sisi beban pokok kami sudah bisa melaksanakan efisiensi dengan baik. Melaksanakan efisiensi yang lebih baik, karena itu hal penting. Nah, menarik sekali ketika berbicara tentang pandemi, semua sektor industri juga mengalami hal yang demikian ya, Pak. Betul. Mulai menanjak dan menatapi kembali bisnisnya, menata ulang, melihat pasar ulang, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana Pak dengan peningkatan kinerja hingga 2023 ini juga menjadi acuan 2024 begitu ya, pasti lebih semangat lagi dong Pak. Betul. Apa sebetulnya yang menjadi target segala macamnya? Target kami adalah untuk meningkatkan kemampuan kami baik dari sisi kapasitas, kualitas, dan daya saing. Kapasitas, kualitas, itu daya saing menjadi fondasi kami untuk ke depan, bagaimana kami harus bersaing dengan manufaktur dari luar negeri yang paling banyak itu. Nah, dengar-dengar kan memang BATR atau Benteng Api Teknik ini satu-satunya konstruksi refraktori di Indonesia yang juga sudah melantai di bursa. Nih,
Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk yang melantai di bursa sepengetahuan kami hanya Pak BATR begitu ya di Pak? Indonesia ya Di Indonesia. Kalau di luar negeri banyak. Di luar negeri, makanya persaingannya hanya di luar negeri. Tapi nanti kita bahas tentang persaingan di segmen berikutnya ya Pak. Pak, kita berlanjut mengenai produsen dan distributor BATR membukukan pertumbuhan juga pada tahun 2023 itu yaitu 5% menjadi 138,1 miliar dibandingkan tahun 2022 yaitu 131 miliar. Pertumbuhannya terus ada nih. Bagaimana Pak kinerja tahun sebelumnya ini mendorong kinerja pada tahun 2023 ini yang membuat terus bertumbuh dari 131 menjadi 138? Ya, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi dari faktor eksternal itu adanya optimisme dari dunia industri terhadap ekonomi global. Yang dimana itu mempengaruhi dunia industri untuk lebih banyak mengalokasikan anggaran biaya untuk pemeliharaan maupun ekspansi, sehingga dari kami selaku industri refraktori juga mendapat rezeki dari hal tersebut. Luar biasa nih Bang proyeksinya. Tapi Pak, laba kotor perseroan tercatat 43,2 miliar juga, naik dari 33,6 miliar. Apa saja sih Pak yang mendukung pertumbuhan ini? Tentu tadi kan kualitas, kuantitas, dan lain sebagainya. Tapi boleh dirinci nggak sih Pak dan kasih tahu ke para investor? Peningkatan laba tersebut didukung oleh adanya peningkatan pendapatan, di samping juga adanya efisiensi dari sisi beban pokok. Yang utama dari dua hal tersebut yang memicu peningkatan dari laba kotor itu. Pak, kalau efisiensi bahan pokok itu seperti apa sih Pak maksudnya? Ada banyak, jadi kita efisiensi dari karena di dalam sistem ISO kami itu menerapkan minimum reject. Nah, minimum reject ini juga berakibat kepada efisiensi, kemudian juga efisiensi dari segi bahan bakar, kemudian dari sisi operasi juga. Jadi minimum reject dari hasil produksinya begitu ya Pak. Ketika semakin kecil berarti semakin minimum yang kita patok. Bagaimana nanti dari tim produksi maupun tim operation itu bisa memenuhi target tersebut. Di angka berapa Pak minimum rejectnya? Ini penting karena memang efisiensi kita ternyata di angka 5%. 5%. Jangan lebih dari 5%. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih dari 5%. Karena itu menjadi faktor major nanti. Oh, dari faktor temuan major. Itu dihitungnya per bulan kah atau? Per bulan. Oke. Per bulan tidak boleh melebihi dari 5% reject begitu ya Pak. Pak, kita bergeser mengenai laba usaha sendiri juga tumbuh dari 17,2 miliar menjadi 17,4 miliar. Alon-alon asal kelakon tapi selalu tumbuh nih BATR ini. Hal ini juga sejalan dengan laba Segum Pajang. Apakah ini menjadi landasan kuat Benteng Api melantai di bursa nih Pak? Bisa salah satunya. Bisa salah satunya, boleh dielaborasi Pak. Namun yang utama bahwa kami karena ingin berkembang sesuai visi kami, yaitu menjadi perusahaan nasional berskala global. Dan kami melihat bahwa di Bursa Efek Indonesia ini belum ada perusahaan yang bergerak di industri refraktori ini yang listing di Bursa Efek Indonesia. Karena industri refraktori ini sebenarnya industri strategis bagi dunia industri. Namun di Indonesia kan belum ada. Itu menjadikan kami peluang untuk masuk sebagai salah satu perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Juga dari sisi permodalan, karena visi kami tadi, kami ingin mendapatkan akses ke pasar modal yang lebih luas dari sisi permodalan. Dari sisi permodalan, nah pada bulan Juni 2024 pemirsa bahwa Benteng Api dengan kode emiten BATR resmi melantai dengan melepas maksimal 20,50% sahamnya ke publik atau sebanyak 620 juta saham baru dengan harga total 110 rupiah per lembar saham ya Pak. Bisa kita elaborasi mengenai ini apa pematokan itu dan kenapa 20,50% saja? Jadi kami dari manajemen BATR ini ingin mengembangkan usaha lebih besar. Tapi di sisi lain kami juga tidak mau terlalu banyak
terdilusi di market gitu. Jadi kami menetapkan bahwa angka 20,5% yaitu dengan menerbitkan saham baru sebanyak 620 juta itu bisa memenuhi target kami untuk pengembangan usaha untuk jangka pendek dulu. Oke, jangka pendek dulu untuk kemana aja sih Pak peralokasiannya? Jadi dari pendapatan dana hasil IPO tersebut sebesar 64%-nya itu kami alokasikan untuk pengadaan mesin, kemudian perbaikan atau penambahan alat-alat laboratori dan juga yang lainnya untuk bahan baku. Oke, nah itu nanti kita elaborasi di bagaimana strategi perusahaan untuk mengalokasikannya tersebut. Pak, perseroan juga akan melakukan penerbitan waran seri 1 sebanyak 620 juta yang tadi ya Pak, atau sebanyak 25,78% dari total jumlah saham. Boleh jelaskan lebih dalam Pak mengenai waran seri 1 ini sebetulnya seperti apa? Jadi waran seri 1 ini merupakan saham yang kami terbitkan jika investor itu memegang satu saham nanti akan memperoleh satu waran saham satu, artinya 1:1 ya. Dari hal tersebut itu kami memberikan semacam motivasi kepada para investor bahwa nanti perusahaan ini sahamnya akan meningkat seiring berjalannya waktu dalam waktu jangka panjang ya tentunya tidak bisa jangka pendek. Dan dengan saham waran seri 1 tersebut jika para investor itu melaksanakan atau mengeksekusi saham tersebut maka perseroan juga punya kesempatan untuk mendapatkan dana segar kembali sebanyak 186 miliar ya. Kalau dari setiap investor itu mengeksekusi di harga 300 per lembar. Kalau 300 per bulan akan 186 miliaran lah dana yang akan diperoleh begitu ya Pak? Itu yang nanti kami gunakan untuk ekspansi dan diversifikasi jangka panjang. Nah, karena sudah nodong angka terus nih dari tadi saya Pak Ridwan, refraktori kita memang identik dengan ketika mendengar benteng api adalah fabric-nya itu sendiri yang menjadi sebetulnya refraktori itu bisa dijelaskan untuk pada kacamata awam yang belum mengerti itu sebetulnya bisnis apa sih, industri apa sih Pak? Jadi kalau kita lihat dari kata refraktori sendiri, definisinya itu sebenarnya banyak macam, tapi secara umum itu bisa didefinisikan bahwa refraktori itu adalah material yang mampu menahan api atau suhu tinggi di atas 870 derajat Celcius dalam waktu yang lama tanpa mengalami perubahan bentuk yang signifikan baik dimensi maupun fisiknya. Makanya itu cocok. Secara garis besar seperti itu. Secara garis besar seperti itu makanya cocok digunakan untuk industri-industri yang lainnya, pabrik dan lain sebagainya. Kita akan bahas lebih dalam Pak Ridwan. Pemirsa, Corporate Insight akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama Corporate Insight dan kita juga masih bersama Pak Ridwan, Direktur Utama PT Benteng Api Teknik Tbk. Dan kali ini kita akan diskusi soal tantangan BATR yang dihadapi. Tapi sebelumnya tadi saya masih satu yang tersangkut nih pertanyaan Pak Ridwan. Pasar refraktori Indonesia ini mencatat pertumbuhan tingkat pengiriman sebesar 78,34%, luar biasa pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang diperkirakan akan mencatat CAGR sebesar 4,7% selama periode 2020 sampai 2026 ya Pak. Bapak melihat hal ini seperti apa dari kacamata Pak Ridwan dan BATR sendiri? Jadi kami sendiri kan juga di internal juga melakukan internal riset juga ya. Jadi kami dalam hal ini meyakini sekali bahwa prospek industri refraktori ini ke depannya akan terus bertumbuh seiring pertumbuhan industri itu sendiri. Karena setiap industri di mana mereka menggunakan proses panas atau energi, di situ juga pasti membutuhkan produk refraktori. Nah seperti yang tadi dibilang bahwa ini leading untuk perusahaan lokal di Indonesia sendiri dan pasti digunakan memang untuk industri-industri lain. Jadi ini cocoknya sebetulnya produk-produknya ini kan untuk
pabrik, smelter, apalagi hilirisasi juga sudah di-push dari pemerintah dan lain sebagainya. Bapak melihat ini ke depannya terus tumbuh dong ya Pak? Insya Allah kami yakin bahwa prospek industri refraktori ini akan terus bertumbuh. Sebenarnya pemakaian industri refraktori ini bukan hanya di industri besar saja. Jadi kalau Mas Iqbal sering makan pizza yang original, ya, oven pakai pizza tungku besar itu, oven ya. itu juga bata tahan api dari produk kami. Juga kalau di bank, kantor pajak itu ada ruang arsip yang dimana ruang tersebut harus tahan aman api. Ketika terjadi kebakaran, di situ juga dilapisi dengan bata tahan api. Selain untuk industri-industri berat seperti smelter, petrokimia, semen, baja, dan lain-lainnya. Dan itu sebetulnya di sekitar kita sering kita jumpai, cuman kita nggak ngeh aja ya Betul, Pak? masyarakat awam masih belum familiar. Kita juga berpikirnya bahwa kuat juga nih bata yang dipakai untuk tungku yang sangat panas membara ini. Dan ternyata juga di penyimpanan-penyimpanan. Nah, terkait bahwa Pak Indonesia dilaporkan cenderung mengandalkan impor nih untuk memenuhi permintaan pasar refraktori yang terus meningkat. Faktor impor sendiri terkait pasar refraktori pada 2021 itu sebesar 204,63 juta US dollar. Dan sedangkan 2017 sebesar 151,06 juta dolar. Apa sih Pak yang menjadi tantangan utama korporasi terkait ini? Karena memang ini kan leading di lokal. Perusahaan asing juga banyak nih yang merajalela begitu. Jadi dengan saat ini, kondisi saat ini, lebih dari 70% kebutuhan pasar refraktori di Indonesia ini masih dipenuhi oleh produk dari impor. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami, bahwa kami dalam hal ini ditantang untuk terus meningkatkan kapasitas, kualitas, dan daya saing. Dengan tujuan bisa mensubstitusi produk impor. Masa kita di Indonesia ini harus selalu impor kan? Kita punya mengurangi ketergantungan terhadap produk impor tersebut. Dan di mana juga bahan baku stop juga untuk diekspor begitu, diolah di sini. Iya, kebetulan kita juga punya bahan baku yang cukup banyak seperti clay, kaolin, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya terkait di situ saja. Pak, pasar ini terutama yang didorong oleh meningkatnya permintaan produk refraktori. Tadi kita sempat singgung ya Pak, industri seperti industri baja, industri nikel, industri tembaga, industri pupuk, petrokimia, industri semen, you name it, banyak sekali nih industri-industri memang yang harus menggunakan bahan baku bangunannya ini dari fire break gitu, dan industri pembangkit listrik juga dan lain sebagainya. Mana sih Pak yang paling menantang dan bisa meningkatkan laba sebetulnya kalau dilihat? Untuk saat ini hampir semua bisa, tapi saat ini industri smelter itu yang saat ini sedang diperhatikan oleh banyak investor asing ya, terutama yang banyak investor asing masuk investasi di Indonesia di industri smelter. Saat ini kami juga sedang banyak mengembangkan produk-produk yang nantinya digunakan untuk industri smelter tersebut. Beberapa industri smelter seperti anak perusahaan dari Antam, kemudian dari Adaro Group, dan lain-lain itu juga sudah banyak menggunakan produk kami. Alhamdulillah. Saat ini kami juga sedang bekerja sama dengan LPDP, kemudian perguruan tinggi dalam hal ini ITS yang juga didukung oleh ITB bersama Semen Indonesia juga sedang bekerja sama untuk mengembangkan produk bata tahan api jenis khusus yang khusus digunakan untuk kilen pembakaran di industri semen. Jadi selain juga kami mengembangkan di industri untuk pupuk, petrokimia, dan migas juga. Diam-diam sebetulnya udah kemana-mana nih ya, Alhamdulillah. fire break ini. Pak, gimana Pak persaingannya dengan para produsen asing yang ada di Indonesia? Dari harga bersaing kan Pak? Kalau dari sisi harga tentu kami, karena ini di rumah sendiri ya, di kandang sendiri sangat bisa bersaing. Cuma mindset masyarakat kita terutama di industri itu kan karena pembawaan material itu dari pembawaan mesinnya. Jadi kebanyakan masih menggunakan brand list produk impor. Itu tugas dan tantangan kami untuk meyakinkan konsumen di industri bahwa produk
lokal, produk kami BATR ini tidak kalah secara kualitas dari produk asing tersebut. Tidak kalah dan memang harus juga menggunakan produk dari segi harga juga harus bersih karena kan di sini ya Pak, tidak harus didatangkan dari luar begitu. Karena sesuai kebijakan pemerintah juga bahwa kita harus meningkatkan TKDN kan. Nah, itu menjadi peluang bagi kami juga. Nah, terkait tadi Bapak karena Bapak menyinggung tentang kebijakan pemerintah dan sebagainya, selama ini menjadi tantangan nggak sih Pak atau malah mendorong dan menopang industri ini untuk terus tumbuh? Alhamdulillah banyak kebijakan pemerintah yang mendorong kami ya untuk lebih berkembang seperti adanya kebijakan terkait TKDN tersebut. Jadi yang tadinya itu perusahaan itu masih memakai produk impor, mulai mempertimbangkan untuk menggunakan produk lokal dalam rangka meningkatkan TKDN-nya. Jadi memang mendukung dan lain juga memang mendukung. Selain juga. Itu dari sisi beberapa regulasi pemerintah, kami berharap nanti juga sangat mendukung ya. Ya. Harus mendukung dan kita saling menopang satu sama lain. Pak Ridwan, memang seru sekali. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Pak Ridwan. Tetap bersama kami pemirsa. Corporate Insight akan segera kembali usai jeda berikut. Pemirsa, terima kasih masih bersama Corporate Insight dan kita juga masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Ridwan selaku Direktur Utama PT Benteng Api Teknik Tbk dan kali ini kita akan diskusi soal strategi dan rencana ekspansi. Pak, kemarin IPO-nya setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan penawaran umum perdana saham, seluruhnya akan digunakan untuk pengembangan usaha seperti yang Bapak tadi singgung. Kita rinci ya Pak satu-satu. Sekitar 38,65% akan digunakan nih Pak perseroan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi. Berarti ekspansi besar-besaran nih, mau meluas kemana saja dari lokasi-lokasi yang existing? Kebetulan kami untuk saat ini ya untuk fokus jangka pendek dulu. Jangka pendek itu untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas. Dalam rangka meningkatkan fondasi kita untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi produk asing tersebut. Untuk jangka panjang kami sudah merencanakan ekspansi dan diversifikasi. Insya Allah kami ke depan sudah siap untuk membangun pabrik baru lagi yang nanti untuk ekspansi. Di kota-kota mana aja sih Pak? Kebetulan lokasinya di dekat dari pabrik yang ada, hanya nggak sampai 1 kilometer. Apa pertimbangannya biar cepat aja Pak distribusinya? Dan mudah gitu? Kebetulan lokasinya dekat supaya koordinasinya lebih mudah. Lebih mudah ya Pak, biar kepantau. Nah Pak, sekitar 10% lainnya akan digunakan perseroan untuk pembangunan dan perbaikan bangunan. Setiap berapa periode sekali Bapak melakukan ini di perusahaan Pak? Kebetulan kita lagi meningkatkan kapasitas ya, jadi kita butuh area bangunan yang lebih luas. Dalam hal ini untuk menambah area bangunan. Juga untuk meningkatkan kualitas, dalam hal ini kita menambah bangunan di divisi quality control dan research and development. Dari segi kuantitas atau kapasitas yang diproduksi, gimana sih Pak? Sebanyak apa sih Pak? HP harus dibesarkan lagi nih? Kita ingin meningkatkan kapasitas itu minimal 1,5 kali untuk dalam waktu jangka pendek. 1,5 kali dalam waktu jangka pendek. Dari kapasitas yang ada. Dari kapasitas minimal yang itu ada. Ya. Minimal berarti maksimalnya ber 100% ya Pak? Maksimalnya bisa lebih banyak melihat situasi perkembangan. Permintaan juga ya Pak. Betul. Nah 5,67% lainnya pemirsa BATR ini dari dana yang akan diperoleh nanti akan digunakan perseroan untuk pembelian peralatan laboratorium. Hal ini penting karena tadi juga sudah dimention kolaborasi dengan institusi-institusi pendidikan. Ini juga hal ini terkait hal tersebut Pak? Karena kami di sisi kualitas ini ya sangat concern sekali dan untuk pengembangan riset dan development untuk produk-produk baru. Jadi kami ingin mempunyai fasilitas laboratori ini yang sangat lengkap dan alhamdulillah saat ini mungkin kami boleh dibilang cukup lengkap ya. Bahkan beberapa industri itu banyak yang melakukan pengetesan produk ke tempat kami. Berarti memang itu juga hal penting yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas. Sekitar 6,84% akan digunakan perseroan untuk pembelian mesin produksi. Bapak tadi di segmen awal udah nyinggung ya Pak. Pak, kalau mesin-mesin kayak gini Bapak dari mana Pak kita dapatnya? Ada yang impor dari
China juga ada, dari Jepang juga ada. Dan kalau Dan misalnya sebagian dari tim internal kami di tim workshop kami juga sudah bisa membuat sebagiannya. wow, oke. Jadi memang udah dari kami untuk Ya, kami begitu ya Pak betul. ya istilahnya. Jadi perpaduan ya, yang kita nggak bisa bikin nanti kita impor, tapi yang bisa buat kita buat dari tim workshop kami sendiri. Berapa lama tuh Pak untuk kalau misalnya investasinya, waktunya yang dibutuhkan begitu? Tergantung dari kompleksitas mesin itu sendiri ya. Ada yang bisa 3 bulan sampai 1 tahun. Ini juga menjadi potensi besar juga para anak muda yang ingin menekuni bidang teknik ini ternyata ada begitu lahannya untuk dieksplor. Pak, sisanya sekitar 38,82% digunakan operational expenditure OPEX gitu ya Pak. Berupa persediaan barang jadi dan bahan baku. Bahan baku sulit nggak sih Pak? Bahan baku sebenarnya tidak sulit ya. Kita di sebagian dari lokal, dan yang lokal tidak ada kita impor dari China, dari Korea, dari Jepang maupun Eropa, Afrika juga. Jadi bahan baku ini selama ini kita tidak ada kesulitan. Cuma dengan fluktuasi harga dolar itu kita ingin mendapatkan harga yang stabil, kita stok dulu gitu. Nah itu terkait harga nilai rupiah maksud saya yang sempat terkoreksi terus-terus itu mempengaruhi juga dong Pak untuk capital expenditure yang dikeluarkan dari korporasi kah Pak? Betul. Apa terkoreksi Pak tajam begitu? Untuk itu kita sudah mengantisipasi dengan melakukan pembelian persediaan untuk jangka waktu tertentu yang kita perhitungkan bisa memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu tertentu antara 3 bulan, 6 bulan, seperti itu. Jadi itu strategi khususnya stocking dulu. Pak, kita eksplorasi mengenai strategi ini untuk sampaikan kepada para investor dan calon investor juga BATR bahwa ada rencana ekspansi pengembangan bisnis di Indonesia atau regional lainnya. Misalnya kan tadi di dekat pabrik yang sekarang mau coba di luar Jawa karena kan nanti sebentar lagi ada IKN nih Pak sedang bergulir gitu. Potensinya juga besar. Bagaimana Anda melihat hal ini? Untuk saat ini masih fokus di area Surabaya dan Gresik, lokasi perusahaan kami. Tapi untuk ke depan tentu kami akan melakukan uji kelayakan ya, studi kelayakan. Apakah kami akan mempertimbangkan untuk membuat plan misalnya ekspansi di Sumatera atau Kalimantan. Itu sudah menjadi rencana jangka panjang sebenarnya. Karena kita melihat Sumatera dan Kalimantan itu punya potensi yang cukup bagus. Oke, berarti itu harus di spill-nya nanti di IDTV lagi ya Pak? Betul, tapi perlu perencanaan lebih lanjut. detail dan lebih matang. Pak, secara operasional dan promosi, ini juga kan tadi tentang edukasi bagaimana masyarakat kita mindsetnya produk impor lebih bagus dan lain sebagainya. Hal itu juga difokuskankah dari korporasi sejak melantai di bursa ya Pak? Karena hal ini juga berupa campaign atau kampanye yang harus digalakkan gitu. Ya betul. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita lebih fokus untuk kapasitas dan kualitas. Jadi ini yang nanti akan kami jadikan daya saing kami dari sisi operasional, juga melakukan beberapa efisiensi nanti di operasional kami. Untuk dari sisi apa tadi, promosi ya? Promosi, betul. Promosi campaign. kami saat ini sudah mulai banyak melakukan promosi, baik dari media online, memanfaatkan banyak media online, juga dari offline juga. Online, offline, dan lain sebagainya ya Pak. Pak, terkait corporate action, corporate value, hal ini juga sangat penting ya ketika saya ngobrol Bapak, person to person, sepertinya corporate value yang diusung itu seperti apa sih Pak di BATR? Apakah budaya-budaya yang penting juga ya bagaimana untuk membangun perusahaan dalam jangka pendek, tengah, panjang, dan lain sebagainya? Jadi kami menerapkan good corporate governance ya, terutama dari sisi tata kelola perusahaan sendiri, di mana kami insya Allah berusaha untuk menjadi perusahaan yang dikelola dengan profesional dan juga memperhatikan lingkungan. Gitu. Memperhatikan lingkungan berarti memang penting akan konservasi energi, emission karbon dan lain sebagainya. Betul. Saat ini kami juga sudah tersertifikasi SMK 3 juga dengan ISO
14.001, di mana itu lebih ada environment ya. Jadi di mana emisi ini selalu dicek setiap periodical. Bukan hanya emisi aja, termasuk debu dan pencemaran lain terhadap lingkungan. Karena memang juga tidak dipungkiri Surabaya, Gresik juga banyak pemukiman-pemukiman warga. Kita juga sedang mengembangkan untuk ESG ya, di mana itu menjadi isu yang sangat penting untuk industri ke depannya nanti. Betul, ESG, ekonomi sirkular, dan lain sebagainya. Pak, terkait BATR membidik pertumbuhan pendapatan sebesar 15% hingga 25% tahun 2024. Bagaimana realisasinya, sejauh mana? Kita coba geser-geser, tahan dulu. Kita diskusikan nanti setelah jeda, pemirsa. Corporate Insight akan segera kembali bagaimana tentang strategi dan target serta outlook-nya dari BATR. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama Corporate Insight, dan kita juga masih bersama Pak Ridwan, Direktur Utama PT Benteng Api Teknik Tbk. Kali ini kita akan diskusi juga soal outlook industri refraktori dan target-target BATR. Tadi sempat disinggung ya Pak, bahwa BATR membidik pertumbuhan pendapatan 15-25% nih 2024. Bagaimana sih Pak? Tentu pasti ada landasan-landasannya, tapi strategi apa juga sih Pak untuk bisa membidik pertumbuhan ini, dan bagaimana kira-kira sejauh ini rasa-rasanya sudah on track kah gitu? Ya, jadi dalam rangka membidik pertumbuhan tersebut, kami bersama tim manajemen tentunya dalam hal ini melibatkan tim marketing, tim R&D, dan tim produksi sudah banyak melakukan pengembangan produk seperti yang nantinya akan digunakan di industri smelter, industri semen, industri pupuk, industri pembangkit listrik, dan sebagainya. Walaupun saat ini sudah banyak yang menggunakan produk kami, kami tetap akan berusaha terus meningkatkan kualitas dari sisi produk kami, juga daya saing. Juga dari sisi marketing mulai banyak meningkatkan penetrasinya ke berbagai industri yang strategis terutama. Saya sangat meng-highlight bahwa selalu bilangin kualitas karena kadang kalau sudah di atas kalau lupa kualitas. Betul, ya, karena Pak? itu menjadi poin utama yang kami perhatikan. Nah dari kacamata BATR sendiri terkait outlook bisnis refraktori di nasional ini Pak, sebagai leader di market. Sepanjang tahun 2024 ini kan sudah selesai nih paruh pertama, paruh kedua, dan bagaimana sebetulnya potensi outlook dan lain sebagainya Pak? Untuk tahun 2004 ini sebenarnya dari sisi ekonomi global kan masih banyak mengalami macam-macam goncangan, gejolak ya Pak. Banyak gejolak. Itu menjadi tantangan itu bagi kami dari BATR untuk bagaimana kita terus bisa tetap fokus dan terus bisa meningkatkan kapasitas penjualan kami. Walaupun banyak tantangan dari global ya, dari kondisi global yang ini mempengaruhi dunia industri. Kebanyakan mereka akhirnya wait and see juga. Tapi itu nahan dulu begitu ya Pak. Betul. Jadi kita tetap berusaha dengan sebaik mungkin bagaimana hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja kami. Baik, jadi memang jangan sampai goyah meskipun badai menghadang gitu ya Pak. Target-target apa sih Pak yang ingin dicapai di 2024? Tentu laba yang meningkat, semua yang meningkat. Tapi ada target khusus yang partikular begitu Pak? Untuk target utama kami seperti yang tadi saya sampaikan, jadi kita meningkatkan fondasi dulu yang kuat. Supaya kita siap setiap saat kondisi ekonomi global ini membaik, kita sudah ready untuk bersaing lebih baik lagi. Karena ini perusahaan batu bata gitu yang tahan api, masa fondasinya nggak kuat gitu ya Pak, kasarnya ya Pak. Harus kuat juga. Fondasi fundamental kami itu yang perlu kami kokohkan dulu. Nah, secara industri konstruksi yang IKN lagi, kita bergeser ke IKN lagi. Bagaimana Anda melihat hal tersebut? Itu potensi yang besar juga ya Pak? Dengan adanya proyek IKN itu, walaupun tidak langsung, tapi kita ikut terdampak dengan adanya peningkatan kebutuhan besi dan baja di sana. Secara langsung sendiri di sana juga banyak membutuhkan bata tahan api untuk
ruang-ruang arsip dan kebutuhan-kebutuhan lain. Di sisi lain, efek secara tidak langsungnya kebutuhan besi dan baja yang meningkat otomatis meningkatkan kebutuhan pabrik besi dan baja. Kapasitasnya digedein, butuh kapasitasnya dibesarkan sehingga belanja operasional untuk bata tahan api juga meningkat. Oke, jadi IKN ini berdampak positif langsung dan tidak langsung. Insya Allah, betul. Ya. Pak, secara target sebelum dan setelah melantai ini, ada yang menjadi pembeda, apa sih Pak yang menjadi pembeda yang signifikan gitu? Perseroan berhasil meraup dana hasil IPO kemarin di 68,20 miliar. Targetnya tadi kan sudah alokasikan untuk beberapa segala macam ini. Dan dari pembangunan tersebut juga, Bapak sebetulnya apa sih Pak yang disasar? Apakah nanti akan mulai ekspor juga atau seperti apa? Ya, untuk saat ini masih fokus di dalam negeri. Walaupun kita sudah melakukan beberapa ekspor ke Vietnam, juga ke Timur Tengah. Tapi untuk saat ini kita masih fokus berkontribusi mengurangi porsi produk impor. Karena lebih dari 70% kan masih disuplai oleh produk impor. 30%-nya BATR ya, Pak? Kita harus bisa mensubstitusi itu, Pak. Harus bisa mensubstitusi produk impor tersebut menjadi produk lokal. Karena ini kan menyangkut masa depan bangsa dan negara juga. Semakin banyak produk yang impor kan kita devisanya semakin kecil. Iya. Pak, berarti untuk mereplace atau mensubstitusi tadi yang 70% yang masih dari impor, target misalnya 50% saja, jadi 50% produk lokal atau di BATR, kira-kira di tahun berapa Pak? Itu perlu waktu ya, tapi kita terus berusaha semaksimal mungkin, karena dengan kita setelah IPO ini alhamdulillah kan kita sudah punya akses ke pasar modal ya lebih luas, kemudian dari sisi publisitas kita juga sudah dikenal, mulai banyak dikenal ya oleh dunia industri. Dengan kondisi seperti itu, insya Allah kita punya kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas kita ke depan, sehingga bisa mengambil alih dalam rangka substitusi produk impor tersebut. Nah, berbalik lagi ke TKDN, bahwa itu juga sangat erat kaitannya dengan kolaborasi dengan pihak-pihak lain, perusahaan lain. Kolaborasi juga menjadi strategi marketing yang khusus ya Pak. Sudah melakukan atau bagaimana Pak di BATR? Kalau kita kolaborasi dalam hal ini dengan supplier, juga banyak kita lakukan kerjasama dengan para supplier lokal, juga kolaborasi seperti tadi dengan institusi perguruan tinggi, seperti dengan perguruan tinggi yang sekarang ini sudah kita lakukan dengan ITS yang juga didukung oleh ITB di dalamnya, seperti itu. Seperti yang Bapak tadi juga dengan industri semen Indonesia, seperti itu tadi. Dan tentu dengan proyek-proyek itu tersebut yang secara tidak langsung berdampak begitu dan lain sebagainya. Pak, BATR bergerak gemilang, apakah cukup memuaskan dan apa yang menjadi outlook korporasi pada sisa paruh 2024 ini? Alhamdulillah kami saat ini sudah mempunyai banyak fasilitas atau pendukung yang memungkinkan kami untuk bisa berkembang lebih baik lagi, sehingga 2024 ini kami juga optimis untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Walaupun tantangannya sangat besar. 2024 ini kondisi ekonomi itu memang sangat bergejolak ya. Banyak faktor yang mempengaruhi itu. Dan itu menjadi tantangan yang sangat besar. Tantangan yang sangat besar. Singkat saja harapan Anda untuk pemerintahan baru nanti di Oktober pelantikannya. Untuk di pemerintahan baru ini tentu kami punya harapan banyak regulasi yang mendukung kami industri lokal. Dan seperti misalnya regulasi terkait pengetatan produk impor barang jadi ya tentunya, yang barang jadi. Kemudian misalnya ada insentif, dan alhamdulillah saat ini kami sudah diberikan, diajukan oleh Kemenperin untuk mendapatkan calon penerima HGBT, sehingga insya Allah nanti kalau disetujui bisa dapat insentif gas. Itu merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap industri ya, dan kami bersyukur dan berterima kasih bahwa pemerintah saat ini juga sudah
banyak perhatian terhadap industri. Dan yang ke depan tentu kami berharap bisa lebih memperhatikan lagi dunia industri, terutama yang lokal ya. Kali ini dan khususnya lagi refraktori. Pak Ridwan, terima kasih sudah hadir di studio IDTV dan bergabung di Corporate Insight. Sukses selalu dan salam sehat. Terima kasih. Ridwan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat dan sukses. Salam sehat dan sukses. Baik pemirsa, itu tadi demikian diskusi dengan Direktur Utama PT Benteng Api Teknik Tbk BATR, dan sudah sampai pada penghujung Corporate Insight hari ini. Saya Iqbal Switami Harja atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, IndiHome Channel 117 dan Oxygen TV dan TV, serta live streaming di investor.id. IDTV, inspirasi investasi.